Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini karuniakan kepada kita sukacita yang besar bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life belajar kebenaran firman Tuhan yang boleh menyukakan hati kita, menyegarkan jiwa kita, dan memperteguh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kami boleh mengalami bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Engkau yang memberikan segala pemeliharaan di tengah berbagai kesulitan, pergumulan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan di tengah rasa sakit, di tengah rasa duka, sedih yang kami alami, Engkau karuniakan kepada kami hari yang baru untuk mengalami, merasakan sukacita di dalam Tuhan. Berkati kami semua, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger dalam Bread of Life, bersama-sama kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, berikan pencerahan pengertian kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat ke-12 hingga ke-17. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 hingga 17. LAI berikan judul di sana, kepada jemaat di Pergamus, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan diberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya di dalam hati kita dan melakukan, menerapkan kebenaran firman Tuhan ini hari demi hari. Tema perenungan kita pada hari ini adalah batu putih. Batu putih. Seorang pendeta besar di Amerika Serikat yang dikenal karena mujizat kesembuhan yang dimilikinya, karunia menyembuhkan yang dipercayakan Tuhan kepada hamba Tuhan ini, membuat banyak orang terpesona dan kemudian minta dilayani oleh pendeta besar ini. Kemudian sang pendeta ini mengadakan siaran televisi di dalam menyembuhkan orang-orang yang sakit yang datang kepadanya. Semakin hari semakin banyak orang
yang kemudian tertarik, datang bahkan percaya kepada Yesus Kristus karena pelayanan pendeta besar ini. Tetapi bertahun-tahun kemudian didapati bahwa di dalam program televisi yang dilakukannya ada beberapa penipuan yang dilakukan. Tidak semua yang disiarkan televisi itu adalah betul-betul orang yang sakit dan disembuhkan. Bahkan ada beberapa sebetulnya adalah acting, pura-pura sakit dan kemudian disembuhkan. Ada beberapa peristiwa, adegan-adegan di dalam program televisi itu yang dilakukan juga dengan tidak sungguh-sungguh, tidak real, tidak nyata, hanya acting belaka. Dan ketika ini diketahui, seorang wartawan bertanya kepada pendeta ini. Dia mengatakan, semua yang aku lakukan, yang penting orang yang melihat itu merasa dirinya dikuatkan imannya dan percaya kepada Yesus Kristus. Dia tidak menyadari bahwa keberhasilan, popularitas, kekayaan membuat pendeta ini kemudian melakukan berbagai penipuan yang sudah dikerjakan. Dia semakin kaya, semakin populer, dan kemudian melupakan akan etika hidup sebagai orang percaya dan menggunakan penipuan di dalam program televisinya. Bahkan ketika ini terbongkar, dia menjawab bahwa dia lakukan itu supaya orang dibangun imannya. Demikian apa yang dikatakan. Tidak salah dengan mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh pendeta besar ini. Tidak salah dengan karunia mujizat kesembuhan yang dipercayakan Tuhan boleh terjadi atas segala pelayanan pendeta ini. Tetapi kemudian yang terjadi ketika popularitas kekayaan itu mulai mengalihkan pendeta ini dari fokusnya kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, jemaat Pergamus dipuji oleh Tuhan karena mereka punya iman yang setia, yang terus berpegang kepada Yesus Kristus di tengah kehidupan yang di sana disebut tempat tahta iblis. Ada banyak kuil penyembahan di Pergamus. Bahkan salah satu pusat ibu kota provinsi tentu ada kuil penyembahan yang besar di sana. Dan kehidupan orang-orang Kristen, pengikut Yesus Kristus tidaklah mudah. Karena mereka ada di lingkungan di mana penyembahan berhala itu ada. Mereka dituntut bahkan untuk menyangkal iman mereka kepada Yesus Kristus dan menyembah kepada berhala-berhala yang ada di kota Pergamus. Dan ada satu saksi yang setia, yaitu Antipas, yang tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah kepada kaisar. Dan ketika dia setia kepada imannya, dia dihukum mati. Tuhan memuji kehidupan orang-orang Kristen di Pergamus. Tapi dikatakan, tapi aku juga punya keberatan. Ada beberapa orang, ternyata di tengah jemaat di Pergamus yang setia kepada Tuhan, ada beberapa orang yang tidak setia. Mereka kompromi kepada kehidupan sekitar mereka. Mereka kompromi kepada nilai-nilai kebenaran dunia. Karena mereka hidup di tengah dunia yang gelap. Maka pengaruh informasi,
perilaku, gaya hidup sehari-hari di lingkungan mereka, acap kali membuat mereka kemudian kompromi demi menghindarkan penganiayaan, demi menghindarkan dari konfrontasi dan perseteruan. Beberapa kemudian memilih untuk kompromi. Bahkan ada di sana dikatakan pengikut Nikolaus yang mengajarkan tentang Kristus yang tidak mati, yang tidak bangkit. Sungguh, ini membuat beberapa jemaat di Pergamus kemudian tidak setia kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali supaya kamu bertobat dari perbuatanmu yang semakin serupa dengan dunia ini. Kamu bertobat dari pengajaran-pengajaran yang tidak sejati, yang tidak benar dalam kehidupan mengikut Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang setia dikatakan, yang mendengar dan melakukannya, maka akan dikaruniakan menerima batu putih. Batu putih di dalam konteks pada zaman dahulu di mana jemaat mula-mula ini berada adalah di dalam sebuah pengadilan ketika seorang terdakwa diputuskan, dinyatakan bersalah, dia akan menerima batu hitam yang tertulis nama di atasnya. Tetapi jikalau terdakwa ini dinyatakan tidak bersalah, maka dia akan menerima batu putih yang tertera nama di atasnya. Jadi kita dapat memaknai bahwa setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang setia dalam kehidupan kita, akan menerima batu putih. Karena kita tidak lagi sebagai orang-orang yang ada di dalam hukuman dosa. Karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit bahkan naik ke surga, hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita bukan lagi orang yang ada di bawah hukuman dosa, tapi sekarang kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Maka kita dinyatakan sebagai orang yang sudah dibenarkan, yang layak menerima batu putih. Pemahaman kedua dari batu putih adalah pada zaman itu pertandingan olahraga atau olimpiade pada zaman dahulu, kepada setiap pemenang mereka juga akan menerima batu putih sebagai penghargaan. Kalau pada zaman sekarang yang jadi juara mendapatkan medali emas, ada perak, ada perunggu. Pada zaman itu yang memenangkan pertandingan menjadi juara akan menerima batu putih sebagai penghargaan. Ini mengajarkan kepada kita, ketika seorang atlet itu memulai pertandingan, dia harus berjuang sedemikian rupa untuk mencapai garis akhir dan menjadi juara, memberikan segala daya, kekuatan, keterampilannya untuk mencapai garis akhir, memberikan yang terbaik. Demikian juga kepada jemaat di Pergamus, ketika mereka mengaku percaya kepada Yesus Kristus, sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, hanya oleh karunia Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan usaha mereka, bukan pekerjaan mereka. Pekerjaan baik tidak mengambil bagian di dalamnya, membuat setiap kita, orang-orang yang sudah diselamatkan ini, memiliki sukacita, ungkapan syukur
untuk hidup benar setiap hari dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Ketika aniaya itu ada, ketika tekanan itu hadir dalam kehidupan orang-orang percaya, bahkan tawaran dunia, konsep dunia yang berbeda dengan pengajaran firman Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, kita diajar untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Maka dikatakan pedang bermata dua. Tuhan tahu bahwa melalui firman Tuhan yang kita pelajari, kita baca, kita renungkan setiap hari, kita akan semakin jelas mana itu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang harus saya lakukan, dan mana itu ajaran yang sesat, mana itu konsep-konsep dunia yang hanya menawarkan kesenangan, kepuasan diri sendiri. Sebagai murid Kristus, kita ditantang untuk mempertahankan iman percaya kita dengan sungguh-sungguh sampai garis akhir. Kita memiliki satu nilai hidup, etika hidup Kristen yang betul-betul murni di dalam dunia ini sampai akhir hidup kita. Dan ketika kita setia kepada Tuhan, maka kita akan menerima batu putih yang tertera nama kita di atasnya sebagai rasa syukur kita karena Tuhan sudah menolong kita untuk hidup dengan setia di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara Sobat Messenger, di dalam masa pandemi sekarang ini ada begitu banyak arus informasi, berita yang kita terima setiap hari dalam kehidupan kita. Karena itu, kita harus punya landasan kebenaran firman Tuhan yang kuat dalam diri kita. Ada Roh Allah yang akan mengajarkan kepada kita kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Sehingga hati kita, roh kita, jiwa kita, pikiran kita dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan di tengah gaya hidup yang berbeda sekarang ini. Kita hidup di tengah dunia yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Seringkali kita berfokus yang penting tujuannya baik, tetapi cara yang gunakan salah. Tuhan tidak diperkenan oleh hal itu. Tuhan mengajarkan kepada kita punya motivasi, kita punya cara, kita punya tujuan, kita membawa dampak kepada orang sekitar kita. Semua itu harus baik yang dikerjakan oleh diri kita. Karena itu senantiasa kita ingat kembali, setiap kita merindukan menerima batu putih, artinya kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan, atas kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Dan selagi kita menjadi murid Kristus, kita menyatakan perbuatan-perbuatan kasih yang benar, yang suci, yang adil bagi orang-orang di sekitar kita. Dan Tuhan Allah berikan upah atas segala perbuatan baik kita. Dan kita ketika mengakhiri hidup dalam dunia ini, Tuhan menyambut kita dengan penuh sukacita dan menyebut kita sebagai hamba yang baik dan yang setia. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami menyadari setiap kali kami kompromi dengan nilai-nilai yang ada dalam dunia ini. Setiap kali kami menganggap motivasi, tujuan baik, tetapi cara-cara yang kami lakukan didapati tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami, dan kami rindu kami seperti jemaat di Pergamus yang setia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Di tengah aniaya yang dihadapi, di tengah tekanan dunia yang dialami, bahkan nilai-nilai gaya hidup duniawi yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan, kami tetap setia memelihara hidup kami untuk melakukan firman Tuhan setiap hari. Kami serahkan ya Tuhan, untuk sepanjang hari ini, setiap kami, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, Engkau berkati dan usaha pekerjaan kami, mencukupi kebutuhan dalam keluarga kami, dalam pribadi kami hari demi hari. Roh Kudus yang mengajar kami untuk kami melakukan segala hal dengan murni, dengan jujur, dengan benar, dengan adil, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami dalam pembelajaran online ataupun tatap muka, Engkau juga akan memberikan campur tangan untuk masa depan yang baik anak-anak kami. Untuk orang tua kami, kakek nenek, sungguh Tuhan juga akan memberikan pemeliharaan, kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita di tengah keterbatasan masa pandemi ini. Kami tetap merasakan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Bagi kami yang harus bekerja, keluar rumah, bahkan perjalanan yang jauh, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan yang sempurna, sehingga dalam masa pandemi ini kami tetap sehat, kami dapat berusaha, kami dapat bekerja, dan Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, sungguh kami boleh dilindungi dan segala yang kami lakukan menjadi berhasil. Kami berdoa ya Tuhan, untuk tempat di mana kami tinggal, Sobat Messenger, kota, desa, wilayah, sungguh Tuhan Kau yang akan campur tangan di dalam masing-masing daerah, tentu memiliki kebijakan yang berbeda satu dengan yang lain di dalam masa pandemi ini, keadaan situasi yang berbeda pula. Tuhan, Engkau yang melindungi, Tuhan yang akan peliharakan kami, para Sobat Messenger, di dalam menjalani hari demi hari. Engkau yang berikan kekuatan, hikmat, serta kesehatan untuk kami dapat berjuang, bahkan kami dapat beraktivitas, bahkan beribadah di tengah masa pandemi ini, meski secara online ataupun secara tatap muka. Semua kami lakukan, kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati pemerintah daerah di mana kami tinggal, berikan hikmat bijaksana, sehingga setiap keputusan yang diambil, tindakan yang dilakukan mendatangkan sejahtera bagi setiap penduduk di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh Tuhan berkati untuk setiap orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan juga berikan hikmat pertolongan. Mereka boleh menjadi alat Tuhan, menjadi terang dan garam dunia, yang setiap tindak tanduk perilaku sungguh itu menyatakan kasih Kristus, dapat mewarnai setiap kebijakan di tengah bangsa dan negara kami yang begitu beragam majemuk ini, mendatangkan damai, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan sukacita satu dengan yang lain. Berkati ya Tuhan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan ini. Sungguh keberadaannya membawa banyak kebaikan. Mari angkatan kita, arahkan kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus,
senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Hari demi hari kita hidup di dalam anugerah Tuhan, menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang baik dan setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan tekanan, ancaman bagi kita orang-orang Kristen, bahkan godaan-godaan untuk kita menjauh daripada Tuhan, untuk kita meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Karena itu, senantiasa baca firman Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dalam doa-doa kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita melangkah hari demi hari menjadi orang Kristen yang setia. Tuhan Yesus berkati kita semua.